Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Pak Ahmad, dalam pembelajaran kimia SMA kelas 12 IPA. Ya. Kali ini kita akan membahas sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi, yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ya. Jadi yang kemarin untuk penurunan tekanan uap, jenuh, kemudian kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmotik larutan itu adalah untuk larutan-larutan non-elektrolit. Nah, bagaimana sifat koligatif larutan elektrolit? Maka kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Seperti kalian pernah mempelajarinya di dalam pelajaran kimia kelas 10, ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya. Bedanya, kalau larutan elektrolit itu di dalam larutannya adalah terdapat ion-ion. Ya, sedangkan larutan non-elektrolit itu di dalam larutannya tidak terdapat ion. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa zat elektrolit di dalam pelarutnya mempunyai kemampuan untuk mengion. Ya, sehingga mengakibatkan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Nah, ini. Jadi yang membedakan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah jumlah partikelnya pada konsentrasi yang sama. Larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak. Ya, seperti itu. Contohnya, untuk larutan 0,5 molal urea, nah urea itu non-elektrolit dibandingkan dengan larutan 0,5 mol garam dapur. Nah, garam dapur itu adalah elektrolit. Larutan urea yaitu non-elektrolit, dalam airnya jumlah partikelnya adalah masih tetap 0,5 molal. Sedangkan untuk garam dapur, larutan garam dapur NaCl, ini NaCl natrium klorida, itu dalam pelarutnya dalam air itu terion menjadi Na+ dan ditambah Cl-. Jadi terdiri menjadi 2 ion. Karena maka konsentrasi partikelnya menjadi 2 kali semula, yang tadinya 0,5 molal menjadi 1,0 molal. Itu ya. Jadi perbedaannya dengan larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. Nah, diberikan data ya, harga delta TF. Delta TF itu penurunan ya, titik beku larutan. Nah, ini ada urea dan garam dapur. Urea itu larutan non-elektrolit, sedangkan garam dapur larutan elektrolit. Sama-sama ini molalitasnya 1 molal. Ini garam dapurnya 1 molal. Ternyata delta TF-nya 2 kali. Ya, 2 kali lebih. 1,86, ini 3. Ureanya 2 molal, garam dapurnya 2 molal, maka memberikan penurunan titik beku 2 kali juga. Ya, seperti itu. Jadi untuk larutan elektrolit dalam konsentrasi yang sama dengan larutan non-elektrolit itu memberikan delta TF ya, penurunan titik beku sebanyak 2 kali. Ya. Itu seperti itu. Maka atas dasar kemampuan ini, maksudnya kemampuan mengion dari larutan elektrolit, perumusan sifat koligatifnya itu seperti ini. Ya. Jadi rumusnya sama, jangan lupa ini, ya, perhatikan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik, rumusnya sama, cuma ada faktor pengalihnya yaitu faktor I.
ya, sebutnya nanti faktor Van Hoff ini, ya. Delta TB, kenaikan titik didih sama dengan KB kali M kali I. Jadi harus ada I. Untuk larutan elektrolit. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Ya. Untuk tekanan osmotik juga sama, dikalikan dengan I. Seperti ini. Ya. Khusus untuk penurunan tekanan uap, ya, nanti I-nya itu pada saat menghitung fraksi mol zat terlarut. Seperti ini. Ya. Jadi, kalau kalian sudah memahami dengan baik tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit, maka untuk memahami sifat koligatif larutan elektrolitnya, insya Allah mudah ya, tinggal dikalikan dengan I. I-nya itu apa? I itu adalah faktor Van Hoff, I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa. Jadi I itu tergantung dari N, yaitu jumlah ion, dan alfa ini adalah derajat ionisasi. Jadi berapa besar ionisasinya untuk larutan elektrolit itu, ya, derajat ionisasi. Jadi kemampuan untuk mengion dari larutan elektrolitnya itu berapa? Disebutnya derajat ionisasi. Ya, I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa. Untuk N, jumlah ion itu misalnya CaCa2, maka jumlah molnya sama dengan 3, KCl, N-nya sama dengan 2, FeCl3, N-nya sama dengan 2. Jadi ini dari proses ionisasinya. Ya, CaCl2 berarti menjadi Ca2+ ditambah 2Cl-, ya, ada 3. KCl, K+ ditambah Cl-. Jadi ada 2, FeCl3 adalah Fe3+ ditambah 3Cl-. Jadi ada 4 ionnya. Seperti itu. Ya, jadi jangan lupa ya. Jadi untuk larutan elektrolit adalah ada faktor pengalih I-nya, itu faktor Van Hoff. Contoh soalnya nomor 1 ya, contoh yang pertama. Sebanyak 4 gram NaOH, MR-nya 40, dilarutkan dalam 750 gram air. Jika derajat ionisasi larutan NaOH, nah ini. Untuk membuktikan atau menunjukkan dia itu larutan elektrolit, jadi ada kata-kata derajat ionisasinya 75% dan KF airnya sekian 1,86, maka penurunan titik beku larutannya adalah seperti itu. Berapa ya NaOH-nya? Misalnya ini massa NaOH-nya adalah 4 gram, MR-nya 40, massa airnya 750 gram. Derajat ionisasi atau alfa adalah 75% atau 0,75, KF-nya 1,86. Maka ditanyakan penurunan titik beku larutannya atau delta TF-nya. Nah, pertama-tama kita mencari faktor Van Hoff dulu karena ini adalah larutan elektrolit NaOH, Na+ tambah OH- ada 2 ion. Maka I sama dengan 1 plus N dikurangi 1 kali alfa. Jangan lupa ininya. I sama dengan 1 ditambah N-nya 2 dikurangi 1 kali 0,75, 1 ditambah 1, ini 2 kalau saya 1 kali 0,1 ditambah 0,75, I-nya 1,75. Kita masukkan ke persamaan penurunan titik beku larutannya, delta TF sama dengan KF kali M, M-nya gram per MR kali 1000 per P, ini molal, kali I, I-nya faktor Van Hoff. Ini adalah molalitasnya gram per MR kali 1000 per P. Delta TF sama dengan KF-nya 1,86 dikalikan gramnya adalah 4, MR-nya 40, 1000, P-nya 750, dan I-nya 1,75 seperti yang sudah kita hitung. Jadi delta TF-nya sama dengan 1,86 kali 4 per 40, 0,1, 1000 per 750 kali 1,33, ini 1,33 itu dari 1000 per 750 kalikan 1,75, kalikan sama dengan 0,43 delta TF-nya. Maka penurunan titik beku larutan NaOH-nya adalah 0,43 derajat Celcius. Ya, seperti itu. Contoh yang kedua, sebanyak
11,7 gram NaCl, MR-nya 58,5, dilarutkan dalam 500 gram air. Maka titik didih larutannya adalah seperti ini. Ya. Ini dalam soal tidak disebutkan apakah larutan elektrolit atau non elektrolit. Maka kita harus mengetahui bahwa NaCl itu adalah larutan elektrolit, ya, garam dapur. Seperti itu. Nah, penyelesaiannya ini massa NaCl-nya 11,7 gram, MR-nya 58,5, massa airnya 500 gram, KBR-nya 0,52 derajat. Berapa titik didih larutannya? Ya. Karena larutan elektrolit, ya, NaCl itu, ya, jumlah ionnya 2, Na plus ditambah Cl min. Kemudian derajat ionisasinya jika tidak diketahui, maka alfanya dianggap 1. Atau kita mengetahui bahwa NaCl itu adalah garam kuat, ya, sehingga dia terion sempurna, sehingga derajat ionisasinya sama dengan 1. Jadi kalau tidak disebutkan, maka derajat ionisasinya sama dengan 1. Masukkan saja ke dalam persamaan kenaikan titik didih delta TB sama dengan KB kali M kali I, M-nya adalah gram per MR kali 1000 per P kali M. Ya, jadi cuma beda ada I-nya ini. Sama dengan KB kali gram per MR kali 1000 per P kali I, I-nya 1 plus N dikurangi 1 kali alfa. Masukkan saja angka-angkanya, 0,52, KB-nya kali gramnya 11,7 per MR 58,5 kali 1000 per 500 P, P-nya 500 kali, nah ini N-nya adalah 2, alfanya 91, 0,52 kali 11,7 dibagi 58,5 sama dengan 0,2 kali 1000 per 500 sama dengan 2 kali ini 1 dikali 1, 1 tambah 1, 2 kali dengan 2 sama dengan 0,416. Delta TB-nya, kenaikan titik didihnya sama dengan 0,416. Jadi titik didih larutan NaCl-nya, jangan lupa yang ditanyakan adalah titik didih larutan, ya, 100 ada titik didih air plus kenaikannya 0,416 derajat Celcius sama dengan ini ketutupan ini, ya, sama dengan 100,416, ya. Ya, ininya 100,416 derajat Celcius. Begitu. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, 10,4 gram BaCl2 yang dilarutkan dalam 1000 gram air ternyata mempunyai kenaikan titik didih 1,4 kali kenaikan titik didih 3 gram urea. Ini digabung. Yang dilarutkan dalam 500 gram air. Derajat ionisasi BaCl2 dalam larutan adalah, ini yang ditanyakan derajat ionisasinya. MR BaCl2-nya 208 dan ureanya 60. Penyelesaiannya seperti biasa. Larutan BaCl2-nya seperti ini, larutan ureanya seperti ini. Delta TB BaCl2 sama dengan 1,4 kali delta TB CONH2 2 kali. Maka berapa derajat ionisasi BaCl2-nya? BaCl2 seperti itu. Ini penyelesaiannya. Jadi ketemu I 2,8. Lalu dari I itu akan diketahui derajat ionisasinya, ya. Jadi perhitungannya lumayan panjang, ini seperti ini, kalian bisa perhatikan. Jadi ketemu derajat ionisasinya adalah 0,9, ya, untuk larutan BaCl2-nya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada materi sifat koligatif larutan elektrolit, ya. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Terima kasih.
Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.